يا حامل القرآن. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, Raja dari segala raja, penguasa dari segala penguasa, yang dengannya kita mendapatkan ilmu dan keberkahan kehidupan ini, kebahagiaan ya, baik di dunia maupun di akhirat. Sehingga barang siapa yang hidup dengan ridhonya, insya Allah akan dipermudah di setiap langkah kita. Adapun kajian ini, kita terus berharap agar apa yang kita lakukan ini mendapat ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam tercurahkan kepada baginda kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya dan para sahabatnya, serta orang-orang yang selalu siqah dan istiqamah hingga akhir hayatnya insya Allah. Ya. Sahabat Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, para santri-santri maupun mustami'un, ya, mustami'in rahimahullah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang lalu kita telah membahas tentang bagaimana ya, keluarnya huruf-huruf yang berada di dalam tenggorokan. Insya Allah sangat mudah, walaupun seringkali ya kita mendapatkan orang yang kesusahan dalam penyebutan huruf ain. Tetapi insya Allah ya, dengan mumarasah, dengan latihan huruf ain ini ya, itu insya Allah akan mudah. Ya. Untuk kha dan ghain insya Allah juga insya Allah mudah. Lalu kita akan lanjut pelajaran kita ya, materi yang singkat ini ya, yang semoga bermanfaat untuk kita semua. Yang pertama ya, itu adalah qaf, huruf qaf. Jadi kalau tadi batasannya adalah halqu, tenggorokan, kalau sekarang kita sudah masuk ke lisan, qaf. Ya. Itu berada pada pangkal lidah. Jadi kalau kita tahu lidah ini ya, nah berada di pangkal lidah, lidah yang paling belakang. Bagaimana caranya? Kita tempelkan kepada langit-langit yang lunak. Lo, jadi lo, seperti itu. Ya, ko, ini huruf qaf. Qoqiqu baqo. Seperti dekat ke telak ya, tetapi di depannya sedikit ya. Langit-langitnya lunak kalau kita raba, kita pegang. Qoqiqu baqo. Qong qoni qoqna minal muqni maqi qong qoni qo. Qaf ya. Wa aqbala. Wa aqbala. Wa aqbala. Dan qaf termasuk huruf qalqalah. Jadi silakan ketika dia sukun, pantulkan. Ya, aqo. Nah, ternyata qaf itu punya teman, tetapi tidak sama tempat keluarnya. Maju sedikit, yaitu huruf kaf. Lidah, kalau qaf di paling belakang, maju sedikit ada huruf kaf. Kaf itu sama ya, lidah yang belakang ini menyentuh langit-langit tetapi yang sudah mulai keras. Kalau yang tadi kaf itu lunak ya, kalau kita pegang itu. Nah, kaf agak ke depan sedikit. Ak, kaki, kubak, ak, ik, uk. Kenapa ada keluar sedikit? Ya, karena sifat kaf itu hamas. Apa itu hamas? Nanti selengkapnya kita akan jelaskan ketika kita sudah nyampe ke sifat huruf. Tetapi hamas adalah secara singkat huruf-huruf yang keluar desisnya, yang keluar udaranya. Ak, ya, kerasnya sama ya, keras. Ak, syiddah, ak, tidak lembek. Kalau lembek nanti ke kho ya. Dia keras. Ak, aku, aki, akka ya. Jadi silahkan kalau belajar tentang makharijul huruf ya, pernah kita sampaikan ketika kita mau mengetahui kita sudah benar atau belum, disukunkan. Ak,
ik, uk. Yang pertama ako. Yang kedua ak. Yang qaf tebal. Ya, nanti ada huruf isti'la dia. Ako. Yang ini ak. Ya, kakiku bak. Kukang kanikak naminal mukni makikang kanika kaf ya. Nah, itu ya yang di pangkal lidah. Keduanya di pangkal lidah ya, tetapi dengan syarat tadi kaf lebih depan sedikit. Ya. Kemudian yang selanjutnya huruf-huruf yang ada di dalam tengah lidah. Ya, huruf-huruf yang ada di tengah lidah. Itu ada 3 huruf yang tepatnya sama. Ya. Jim, shin, sama ya. Tengah lidah ya. Jadi yang tadinya di sini maju ke sini huruf kaf sedikit. Nah, di tengah lidah itu ada 3 huruf langsung. Jim, shin, sama ya. Jadi caranya bagaimana? Sama seperti tadi. Tempelkan ke langit-langit lalu keluarkan. Ja, ja, ji, ju, baj, ja, ji, ju, baj. Ya, nah, huruf ja silahkan jangan, ini kebiasaannya orang Jawa ya, terlalu medok jadinya ja ya. Dia keluar hamesnya ja. Jangan. Nah, jangan, jujur, jangan keluar. Jangan keluar ya, gitu. Tetapi huruf jim itu silakan ditahan. Aj, ja, ji, ju, baj, baj, ja, ji, ju, baj, ju, jan, jani, jaj, na, minal, mujni, maji, jan, jani, ja, ja, ya. Kok hampir seperti ya, Ustaz? Ya, karena memang satu tempat. Tetapi ya kita pernah sampaikan yang membedakan adalah sifat. Tadi kita akan belajar sifat ya. Jim, syiddah. Ya, tidak. Gitu ya. Jim, aj. Ya. Kemudian teman yang satunya ya shin. Shin itu ya bukan sin tapi shin ya. Syashi syubash. Ini sangat mudah insyaallah. Cuma terkadang ada yang kurang mantap untuk tafasyish-nya. Apa itu tafasyish? Tafasyish itu ya kalau cara gampangnya ketika kita mengusir ayam, syah, 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 tafasyish. Ya. Ilmiahnya, udara yang dikeluarkan dari dalam mulut keluar membentur gigi depan, ya baik yang atas maupun yang bawah. Shh, itu sifat tafasyish. Yang memiliki sifat tafasyish ini hanya huruf shin. Jadi nggak boleh huruf sod ikut-ikutan. Shh. Ya, huruf shin. Syashi syubash. Shushan shani shashna minal mushni mashishan shani sha. Sya ya. Insyaallah mudah ini. Jim dengan sya. Berikutnya ya, insyaallah lebih mudah. Ini biasa kita di dalam bahasa Indonesia juga sering mengucapkan huruf tersebut. Ya, yi, yu, bai. Yu, yai, yani, yaina minal muini mai, yai, ya. Ya, ya, huruf ya. Ai, ya, ui, nah itu huruf ya. Ya, silakan banyak diulang, di mumarasah dipelajari ya. Dan insya Allah satu huruf lagi karena waktu sudah 10 menit. Ya, jadi tadi sudah belajar 5 huruf, qaf, ya, kaf, jim, shin dengan ya. Semua terletak di lidah. Pembagiannya seperti ini berarti. Ini qaf sama kaf. Ini baru ketiga huruf tersebut. Kemudian huruf yang terakhir ya, yang kita akan bahas pada pertemuan kali ini adalah huruf dod. Tidak ada huruf do, yang ada huruf dod ya. Huruf dod di mana makharijul hurufnya misalnya ini lidah ya. Ya, ini ada pangkal lidah, ujung lidah. Di samping sini ada sisi lidah, ya. Kalau yang belakang di sini ada sisi yang depan, ada sisi yang belakang. Nah, sisi yang belakang ini kita sebut biasanya tepi lidah. Jadi makharijul huruf dod itu di tepi lidah, ya. Ini lidah ini,
tepinya, di tepi lidah ini bertemu dengan gigi geraham bagian atas, baik yang kanan maupun yang kiri, atau kalau bisa keduanya kalau lidahnya lebar, ya. Dadidu bad. Dan ingat sifat dod itu ada istitolah, jadi seperti istitolah itu kan panjang, jadi do. Nah, jeda untuk mengeluarkan huruf itu adalah sifat istitolah. Dadidu bad dudon boni dobna minal mudni madidon boni do. Banyak kesalahan, ada dua tipe kesalahan. Yang pertama, memantulkan huruf dod. Jadi ardi, jadi contohnya seperti tadi, dudon boni dod. Nah, kebanyakan itu seperti itu, ya. Summa ya. Jadi memantulkan huruf dot, ini kesalahan. Yang kedua, memonyongkan huruf dot ketika dia berfathah. Bo. Ini juga sebuah kesalahan. Karena kita telah pelajari tadi, yang boleh monyong itu hanya huruf yang berharokatkan dhammah. Jadi ketika fathah huruf bod tidak, ya. Bo setebal apapun, ya, sekeras apapun, ya, semantap apapun dot itu tidak memonyongkan bibir kita. Ini ya yang kedua. Bo, Baik, keenam huruf tersebut silakan dilatih dengan cara disukunkan setiap hurufnya, ya. Ak, ya. Kemudian ai, ya, silakan disukunkan. Kalau kita sudah tepat, ya, nanti minta koreksi yang kita rekomendasikan, ya. Tadi rekomendasikan. Insyaallah mungkin sekian, kita berdoa agar kita dimulakan oleh Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Kita tutup pertemuan ini dan insyaallah akan dilanjutkan pada sesi berikutnya. Kita tutup dengan doa kifatul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا حامل القرآن